Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi dari kelas MBS 5B. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam manajemen kinerja. Yang pertama itu perencanaan, di mana perencanaan ini merupakan proses awal dalam manajemen kinerja yang mempertemukan antara pegawai dan penilai kinerja. Nah, di mana tahapan ini dimulai dengan rencana yang merumuskan tentang sasaran strategi, standar kerja, dan tugas-tugas dan kompetensi yang ingin dicapai pegawai dan perusahaan. Nah, proses ini berlangsung secara top down, di mana manajemen perusahaan dapat mengendalikan pegawai yang ada di bawahnya. Kemudian di mana CEO itu merencanakan visi dan misi jangka panjang. Kemudian dan juga CEO ini atau manajemen perusahaan ini menentukan sasaran apa atau rencana apa yang akan dikendalikan dan bagaimana cara melaksanakannya. Kemudian CEO yang di bawahnya atau manajemen level rendah di sini mendistribusikan rencana bisnis tersebut ke dalam sasaran atau standar kerja yang berupa target, tugas, dan kinerja harian, dan pendistribuan tugas tersebut sesuai dengan level-level kerja dari pegawai tersebut. Selanjutnya ialah tahapan pelaksanaan dan pengawasan. Tahapan ini merupakan pelaksanaan dari rencana-rencana yang telah disusun sebelumnya dan melibatkan pengawasan. Tujuan dari monitoring ini untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas harian dari setiap divisi yang ada di departemen yang sesuai dengan sasaran dan tujuan organisasi. Pada tahap ini, manajer setiap divisi harus bisa memberikan feedback balik kepada karyawan dengan tujuan untuk mengurangi kesalahan, mengkoreksi kesalahan, dan meningkatkan kinerja dari karyawan. Dan juga manajer harus bisa memberikan solusi dari hambatan yang dihadapi oleh pegawai. Selanjutnya pada tahap ini supervisor atau manajer harus bisa menjaga motivasi kepada pegawai agar tetap tinggi dan berkesinambungan. Selanjutnya ialah tahapan pengawasan dan pengevaluasian, di mana pengawasan merupakan proses untuk menjamin tujuan organisasi dan manajerial tercapai. Nah, menurut Scriven ada dua model evaluasi. Yang pertama itu model evaluasi program, di mana evaluasi program ini evaluator tidak perlu memperhatikan tujuan dari program, tapi bagaimana suatu rencana atau kinerja tersebut terlaksana bekerja. Dan selanjutnya ialah evaluasi formatif sumatif, di mana evaluasi ini dilakukan apabila suatu program telah terlaksana dan biasa dilakukan untuk melakukan suatu perbaikan. Nah, pada tahap pengawasan dan pengevaluasian dilakukan evaluasi periodik yang melibatkan manajemen perusahaan, HRD, dan manajemen dari setiap departemen. Dan juga pada tahap ini evaluasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana rencana telah berjalan dan sasaran yang telah tercapai, dan apa kendala dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Terus review dan evaluasi perlu dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kesalahan yang terlebih dahulu, untuk memperbaiki lebih baik lagi, dan untuk melibatkan kolaborasi antara karyawan. Kemudian pada fase ini perlu dilakukan penilaian kinerja kepada karyawan pada setiap periode, itu untuk melihat bagaimana target yang telah dicapai karyawan tersebut dan pengalaman-pengalaman apa yang mereka dapatkan. Selanjutnya itu pada tahap ini karyawan dituntut untuk memberikan keluh kesah yang telah dihadapi selama bekerja di perusahaan tersebut, dengan tujuan agar hambatan-hambatan yang telah dihadapi oleh karyawan tersebut bisa dievaluasi oleh manajemen setiap perusahaan untuk bagaimana kedepannya bagi mereka, bagi karyawan, manajer, dan perusahaan. Selanjutnya ialah fase penghargaan, di mana fase ini merupakan fase terakhir dari tahapan manajemen kinerja, dan siklus itu berulang lagi dari awal, di mana fase penghargaan ini merupakan pemberian penghargaan kepada setiap karyawan yang sesuai dengan evaluasi penilaian kinerja, dan tujuan dari pemberian penghargaan tersebut untuk meningkatkan semangat karyawan agar lebih bisa bekerja lebih baik lagi. Kemudian
Pemberian penghargaan ini diberikan dalam dua bentuk, yaitu pertama itu dalam bentuk finansial. Bentuk finansial itu seperti memberikan bonus sesuai dengan kinerja masing-masing karyawan, terus kenaikan gaji dan juga seperti insentif. Selanjutnya itu pemberian penghargaan dalam bentuk non finansial itu, contohnya itu seperti promosi jabatan, pemberian hadiah, kemudian pemberian cuti, dan penambahan fasilitas-fasilitas. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tahapan-tahapan manajemen kinerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.